Hai, di awal 2000-an tercipta yang namanya internet dan bisa digunakan oleh halayak umum. Dan internet menjadi salah satu sarana manusia untuk berkomunikasi. Maka itu diciptakanlah yang namanya sosial media. Sosial media ini dalam dunia teknologi banyak bentuknya. Misalkan web atau aplikasi. Contoh web sendiri awalnya Facebook. Cuma bisa diakses lewat web. Makin ke sini ternyata dunia makin canggih. Sudah mulai ada aplikasinya. Nggak dari Facebook doang. Instagram, Pad, Snapchat, Facebook, Twitter, itu sudah bisa diakses oleh hampir semua orang yang punya smartphone atau akses ke internet. Waktu gue dulu kecil, jadi orang tua gue itu punya notebook yang RAM-nya ini hanya 512 megabyte dan ya tentu saja sebagai anak yang tertarik dengan dunia teknologi dan game, gue belajar yang namanya buat Facebook. Cuman waktu itu gue dibuatkan oleh ayah gue dengan Facebook dia. Kayak hampir setiap gue pulang sekolah, kerjaan gue itu kayak nyalain notebooknya, buka internet. Waktu itu internetnya belum ada smartphone, masih kayak mode batangan gitu. Karena masih awal-awal, kita nggak nyewa ya perkabelan gitu. Kita nggak nyewa kabel, tapi kalau kalian cukup tua untuk tahu, ada yang namanya dulu tuh nama modemnya adalah Mobi. Nah, nama modemnya tuh Mobi, pokoknya ada. Gue sampai sekarang masih nyimpen. Nah, jadi pulang sekolah nyalain laptop, nyolokin modem itu, buka Facebook, bukan untuk keep in touch dengan orang-orang, bukan untuk bersosialisasi dengan orang-orang, tapi tentu saja untuk main game. Game yang gue mainkan di sana banyak, seperti Ninja Saga, eh terus Night Club, Cartown, dan yang paling seru buat gue itu adalah Pet House. Gue lupa lagi namanya apa. Yang pokoknya itu dari EA. Itu namanya apa ya? Gue lupa lagi. Ya pokoknya yang semacam The Sims cuma 2 dimensi dan karakternya itu adalah binatang. Gue lupa gitu apa. Dan makin sini makin dewasa gitu kan. Mulai mengenal yang namanya Instagram. Ketika gue SMP, Instagram itu sangat booming. Orang-orang ngepost apa aja bebas di Instagram. Saat itu gak ada yang namanya estetik, gak ada yang namanya filter rapi. Yang penting apapun yang lu ingin post di Instagram, lu post sesuka hati lu. Gak akan ada orang yang komen, gak akan ada orang yang ngejulidin. Tapi ternyata gue bukan orang yang bisa bersosialisasi baik dengan orang-orang. Gue adalah yang tipikalnya bego sekali dengan dunia pertemanan. Walaupun sudah ada sosial media, gue lebih sering menggunakan sosial media tersebut untuk akses ke game. Seperti Facebook tadi, kalau enggak, hmm, apa ya? Oh iya, gue bikin email itu untuk daftar ke game, bukan untuk emailing, tidak. Gue untuk daftar game. Dan menurut gue, karena gue adalah orang yang
bodoh tentang hal pertemanan. Gue jarang mengikuti yang namanya tren-tren di dunia sosial media gitu kan. Gue gak mengikuti tren-tren apa yang sedang terjadi. Gue tidak mengikuti influencer mana yang sedang hits. Gue tidak mengikuti semua itu. Gue punya Instagram hanya untuk sekedar ya udah fotografi, kalau enggak ngeliatin apa aja sih yang terjadi di sekitar gue, maksudnya dalam ranah orang-orang yang gue follow gitu. Gue tidak follow orang-orang yang tidak gue kenal. Gue hanya mau follow orang-orang yang gue kenal, karena yaitu sosial media itu untuk kontakkan sama orang-orang yang gue kenal gitu. Tidak ada berpikiran yang namanya mutualan, like for like, enggak. Gue berpikir pure untuk berkomunikasi saja dengan orang lain. Tapi ternyata ada satu hal yang gue sadari. Sosial media ini nggak hanya Instagram, Facebook, dan lain-lain mulai terjadi yang menurut gue sebuah anomali. Di mana orang-orang berlomba untuk dapat likes paling banyak, mendapatkan follower banyak, dan mulai mengejar yang namanya menjadi seorang influencer. Bisa jadi itu selebgram, atau yang terkenal lah ADM kalau di Facebook kan. ADM tuh anak dunia maya. Itu bahasa yang sangat alay. Kalau di Twitter itu apa ya? Gue gak tahu namanya, cuman kalau di Twitter itu namanya contohnya seperti hantu timeline. Dan gue ngerasa walaupun begitu gue tetap berusaha untuk masih terhubung dengan orang-orang gitu. Walaupun Facebook sudah ketinggalan zaman ketika gue dari SMP ke SMK, gue masih Facebook masih gue gunakan hanya sebagai lihat meme. Twitter itu gue tidak menyentuh sama sekali yang namanya Twitter. Twitter itu hanya gue buat saat SMP, udah begitu udah lupa, gue nggak tahu kemana. Dan sekarang baru gue pertama kali buka Twitter lagi. Kalau di iya ada yang kelewatan, Line tentu saja. Semua orang nggak mungkin yang tahun 2015 2014 nggak mungkin kalian nggak install Line, karena Line itu saat itu sangat booming sekali. Karena yang pertama kali bisa ngirim stiker, ada gamenya di HP sebagai bentuk aplikasi. Gue menggunakan Line ini tidak untuk berkontak dengan orang-orang, itu menjadi bahan anomali juga, tapi itu untuk game saja gitu. Gue nge-add banyak sekali orang random, itu hanya untuk keperluan cover di kukiran, kalau enggak di Line Let's Get Rich, hanya untuk keperluan itu doang. Tapi ternyata makin sini gue makin tidak relate dengan orang-orang yang ada di sosial media gitu. Gue makin merasa diasingkan, gue makin merasa bodoh dalam hal pertemanan, dan gue mencoba mencari atensi mereka dengan do some random thing, melakukan hal-hal yang random seperti gue buat fotografi, gue post tentang time lapse. Gue melakukan itu secara intens selama 1 tahun, tetapi ternyata hasilnya nihil. Tidak ada orang yang bilang, bro, Instagram lu bagus loh, BTW gimana cara bikin time lapse nya sih. Lingkungan gue tidak merespon seperti itu. Lingkungan gue hanya kebanyakan double tap, kalau enggak ya hanya melihat saja. Tapi ketika gue lihat orang itu lagi, ke lingkungan gue itu lagi, mereka tuh saling komen, dan
That's the most broken heart things in friendship, dalam pertemanan buat gue. Karena di situ gue baru sadar, gue telat sadarnya gitu kalau selama ini gue tuh orang yang bisa dibilang aneh dan diasingkan. Karena ketika gue ngepost, gak ada sama sekali orang yang ngekomen. Mau dunia nyata atau di dunia maya, di sosial media, itu gak ada orang yang komen. Dan ketika gue lihat orang lain, kok dia ngekomen di si ini gitu, itu menjadi sebuah hal yang cukup buat gue merasa minder, yang pada akhirnya Instagram itu gue hide semuanya, gue archive semua foto itu, dan tidak menyisakan sebuah foto. Dan gue bisa dibilang membersihkan kembali siapa yang gue follow, siapa yang mengfollow gue, siapa yang gue anggap teman, siapa yang gue anggap ya udah sebatas kenal aja. Karena balik lagi ke awal, gue menggunakan sosial media itu untuk berkomunikasi dengan teman-teman gue. Tapi ketika orang itu menganggap gue bukan teman, ya udah buat apa lagi gitu. Makanya gue membersihkan siapa yang gue follow, siapa yang mau follow gue. Dan ya, situ pun membuka mata gue lagi bahwa yang namanya manusia di Instagram itu bisa memperlihatkan topeng asli, bisa memperlihatkan muka aslinya, atau bisa memperlihatkan topeng dia yang digunakan di sisi lain, seperti sosial media. Dan grow makin sini, sosial media itu menjadi sesuatu hal yang sangat lebar. Kayak sepertinya tadinya tuh Twitter adalah ya udah orang membicarakan sesuatu dengan kata-kata yang maksimal 500 huruf karakter. Sekarang menjadi tempat di mana-mana orang berkumpul. Banyak hal yang terjadi di Twitter. Ada yang buat akun untuk mengeluh, ada yang buat akun untuk curhat, ada yang buat senang-senang doang menjadi anonim di sebuah fanbase, atau berbagi informasi, berpolitik. Ya makin random. Cuman yang menjadi anomali di Twitter adalah, menurut gue yang sangat menjadi anomali di Twitter adalah kata-kata bahwa orang di Twitter itu lebih open minded. Gue bukan orang yang Twitter, cuman gue selalu mendengar, gue selalu mengamati apa yang terjadi di sosial media gitu. Seperti kan di Instagram itu kayak tiba-tiba ada akun yang sindir-sindir tentang orang yang menggunakan Facebook, orang yang menggunakan Instagram, orang yang menggunakan Twitter. Mereka saling sindir. Orang Twitter mengaku orang yang paling open minded, orang Facebook mengaku sebagai orang yang paling friendly, dan Instagram itu orang yang paling gaya gitu. Tapi ketika gue lihat lagi, ketika gue melakukan sebuah pengamatan lagi, ternyata orang di Facebook itu penggunanya rata-rata orang yang baru memegang smartphone, orang yang baru mengenal internet. Dan orang Instagram itu adalah orang-orang yang sebenarnya haus akan atensi. Dan orang-orang di Twitter adalah orang-orang yang merasa open minded, padahal mereka itu hanya menelan suatu informasi secara bulat-bulat, mentah-mentah, tanpa ada penyaringan gitu. Memang ada orang yang open minded, tapi bukan berarti bisa menelan sesuatu secara mentah-mentah. Itu menurut gue adalah suatu anomali dari 3
media sosial tersebut. Ya, Line. Gue lupa tentang Line, maafkan. Karena Line sekarang penggunanya udah minim. Di Line ini adalah menurut gue hal yang paling tepat, hal yang paling berpengaruh kepada gue, karena dari Line ini, dari gue SMP, ternyata gue menemukan teman virtual kalau bahasa sekarang gitu. Kalau dulu yang namanya berteman ya udah berteman aja gitu, nggak bahasa lain. Gue menemukan teman yang sampai sekarang berteman dengan gue, bisa dibilang udah mau ke 6 tahun ya. Walaupun kami belum pernah bertemu, tapi kami berteman. Yang awalnya itu dari Line. Dari Line ini, waktu itu Line masih menjadi tempat yang sangat seru. Line menjadi tempat yang sangat friendly. Tidak ada pembatasan lain-lain, di mana orang-orang masih welcome dengan anonim. Dan tapi makin sini Line makin aneh juga, karena tiba-tiba ada akun-akun video dewasa, tiba-tiba ada akun video yang uh, disturbing, dan banyak official account yang biasanya bahas apa itu di ban dari Line. Dan itu yang membuat Line sekarang bisa dibilang di ambang kehancuran. Line itu awalnya seru, cuman makin sini makin aneh aja. Yang tadinya banyak game yang seru, tiba-tiba ditutup, tiba-tiba diberhentikan. Dan yang tadinya tempat seru untuk hai menjadi tempat yang lebih gelap daripada deep web. Dan yang tadinya tempat kebebasan menjadi tempat yang sangat kapitalis. Yang tadinya OA itu gratis menjadi bayar. Official account itu yang tadinya gratis menjadi bayar. Dan yang tadinya hanya media sosial menjadi tempat orang belanja juga. Itu menurut gue pertumbuhan lain ini adalah sesuatu yang tidak terkendali gitu. Developer yang tamak akan kapitalisme mulai menambah suatu hal yang berbau uang. Pada akhirnya Line sekarang hanya digunakan sebagai formalitas saja. Gue sendiri hanya menggunakan Line itu untuk masalah kuliah, hanya untuk grup kuliah. Sisa lain itu udah nggak ada, karena kesenangan di Line itu sudah nggak ada menurut gue sekarang ya. Menurut gue kesenangan Line itu udah nggak ada. Line Today, jangan ditanya, orang-orang di Line Today itu sangat aneh menurut gue. Ketika lo komen, pasti tiba-tiba ada yang ngomongin Taliban, tiba-tiba ada yang ngomongin Kadrun, tiba-tiba ada yang ngomongin kafir. Itu padahal si newsnya itu tentang sport gitu. Pokoknya orang-orang di Line itu yang kayak sekarang tuh hanya orang-orang aneh. Menurut gue itulah kenapa Line sudah tidak seru lagi. Tapi gue bersyukur dengan adanya Line, gue bisa menemukan teman yang masih menjadi teman gue sampai sekarang. Walaupun bisa dibilang gue menghilang berapa kali ya, 5 kali gue menghilang, tapi teman gue ini dia masih mencoba untuk mengkontak gue. Dan gue bersyukur sama Tuhan atas apa yang dia lakukan. Dia masih mau mencari gue, masih menganggap gue sebagai teman. Kami udah pindah ke WA tentu saja, karena Line udah kacau. Kami udah keep in touch-nya di WA atau di Instagram, Twitter, tidak lagi di Line karena Line udah aneh kan. Akhir cerita, jangan dulu, mungkin masih banyak yang ingin gue bicarakan. Oh ya, seperti Facebook ya, benar, Facebook. Ketika gue buka lagi Facebook setelah sekian lama, dan gue lihat postingan gue dulu, setelah gue lihat foto-foto gue dulu, entah kenapa ada yang berdiri gitu di punggung tuh, yang
yang namanya rambut halus tuh tiba-tiba merinding gitu kan, melihat apa yang gue lakukan dulu di Facebook itu, melihat semua jejak digital gue merasa, ya ampun gue ngapain, segininya kah yang namanya pubertas. Dengan melihat semua itu, yang gue lakukan adalah tentu saja menghapus semua itu. Tapi sebelum menghapus, ternyata ada beberapa foto yang cukup, menurut gue itu sangat memorable dan pantas untuk disimpan sebelum dihapus. Sangat sangat nostalgic sekali, sangat nostalgia. Tapi tetap saja gue masih geli dengan apa yang gue lakukan di Facebook dulu itu, makanya gue hapus jejak-jejaknya, gue ganti username, gue keluar dari grup SD dan lain-lain. Karena ya di Facebook pun sebenarnya sudah tidak ada apa-apa gitu, gamenya sudah nggak ada, orang-orangnya pun sepertinya sudah tidak ada yang menggunakan kecuali bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kan. Dan jejak digital ini adalah Instagram. Kalau Instagram ini lebih bisa dianggap kebodohan sih. Gua, jadi gue pertama kali buat Instagram itu ketika SMP. Karena booming kan. Nah, di Instagram ini gue buat satu akun, gue ganti HP. Ketika SMK itu gue hanya punya HP ketika di tahun-tahun akhir gue di kelas 3, gue hanya punya HP di situ. Jadi selama 2 tahun gue gak punya handphone sama sekali. Punya sebentar, habis gitu rusak karena ya HP murah. Uh, jadi gue buat akun lagi karena gue lupa Instagramnya. Tapi karena hanya pakai sebentar, gak sengaja HP-nya ke reset waktu gue lulus. Dan gue disuruh bikin Twibbot ketika masuk kuliah. Gue bikin akun lagi. Tapi ketika di situ gue ngerasa kayaknya gue dulu punya akun lagi deh. Nah karena itulah gue mencoba untuk merecover akun-akun yang sebelumnya, memulihkan ulang. Jadi total sekarang gue punya 3 akun Instagram. Walaupun 3-tiganya tidak aktif, tapi masih gue simpan. Itu menjadi sebuah kebodohan gitu ketika orang-orang nanya, lu punya Instagram berapa? Karena gue orangnya terlalu jujur, gue bilangnya 3. Tiga? Tiga ngapain amat, banyak amat. Lu dipakai apaan 3-3? Ya padahal 3 itu bukan karena gue sengaja bikin 3, tapi karena gue lupa gitu. Ketika gue bikin satu, gue lupa, terus gue bikin yang baru, dan gue bikin yang baru lagi karena gue lupa yang sebelumnya. Dan pada akhirnya Instagram ini tidak terlalu gue pakai. Gue sudah berhenti main Instagram, walaupun kadang masih buka gitu. Itu pun lewat web. Dan Twitter, buat Twitter jejak digitalnya nggak ada sama sekali karena akunnya entah kenapa hilang, suspend. Padahal yang gue inget, gue ngepost ya tuh cuma satu. Gue ngepost fotonya, uh, gue ngepost foto cardnya Melody JKT48. Gue ngepost itu, tapi ketika gue cek ternyata akunnya udah kesuspend, entah kenapa. Makanya gue buat akun Twitter ini. Tapi akun Twitter ini pun sebenarnya bukan untuk apa-apa. Gue orang yang sangat buta tentang Twitter. Dulu tuh Twitter gak ada yang namanya tweet, tapi sekarang tiba-tiba ada yang namanya tweet, sama kayak Kaskus. Dan banyak hal yang baru sekali buat gue di dalam Twitter. Kayak gue mengenal apa itu kata sambat, gue mengenal yang namanya mutualan, gue mengenal yang namanya fanbase. Cuman ya seperti yang kalian lihat, gue nge-following cuma 5. Itu pun yang 2 kucing, yang 3, yang satu itu komik, yang satu lagi itu podcast Kliwon, satu lagi apa ya, gue lupa lagi. Oh iya, gue nge-follow back orang. Follower gue ya segitu-segitu aja, karena gue tidak akan berpaku terhadap itu gitu.
akhir kalimat ya, untuk cerita terakhir saja, balik lagi ke sosial media. Sosial media itu kan tidak terpaku dengan yang namanya teknologi ya, teknologi elektronik. Jadi dulu tuh ayah gue tuh mau ngepost apa ya, bukan ngepost, maksudnya mau ikut beriklan di koran. Dan gue tuh bertanya sama ayah gue, ya jadi nggak nyoba masang iklan di koran? Dan ayah gue tuh bilang nggak jadi deh, mahal. Gue mikir, mahal segimana sih emang, cuman buat di koran doang. Dan ada fakta mencengangkan dari ayah gue tuh, beliau tuh bilang begini, di bagian koran tuh ada yang bagian-bagian iklan kan, untuk mengiklankan rumah atau usaha, yang ukurannya itu hanya 2 cm kali 3 cm. Berarti kecil lah gitu. 2 kali 5 berarti cuma 5 cm persegi. Dan ketika ayah gue bilang harganya, gue sangat kaget karena untuk lahan 5 cm tersebut di sebuah koran adalah waktu itu 2,5 juta. Itu hanya untuk satu edisi hari koran. Hanya untuk satu hari edisi koran ya. Seharinya itu di hanya eh, diproduksi sama sebanyak 3.000 lembar, yang belum tentu 3.000 lembar tersebut dibeli oleh orang-orang. Itu gue kaget sebagai anak SD yang baru tahu akan uang itu sudah didapatkan, mendengar 2,5 juta itu hanya untuk lahan 5 cm, dan itu hanya untuk satu hari, dan belum tentu dilihat oleh 3.000 mata. Gue kaget. Dan di situ gue hanya berpikir, kalau punya perusahaan koran kayaknya bakal kaya deh untuk selama-lamanya. Ternyata tidak, karena yang namanya teknologi berkembang dan koran sudah mulai ditinggalkan. Orang jarang beli koran, dan korannya dan perusahaan korannya pun pindah menjadi artikel sebuah web yang validasi penulisnya tidak ada sama sekali, yang penulisnya itu malah menulis hal-hal yang tidak penting seperti gosip dan bullshit tentang politik. Dan dia bisa dibilang perusahaan koran dan media sekarang menjadi fakta, menjadi kacau. Mungkin sekian dari cerita ini. Gue minta maaf kalau misalkan banyak kata-kata kasar dan bahasanya gado-gado. Gue sebenarnya dari awal gue berlatih untuk bahasa gue tidak gado-gado, cuman sulit karena gue jarang ngobrol sama orang. Dan dalam pikiran gue berbahasa bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris gue gramarnya masih hancur, listeningnya masih hancur banget, tapi entah kenapa di otak gue tuh bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Jadi maafkan jika bahasa gue gado-gado. Sekian dari gue, semoga lu terhibur mendengar ini, dan gue harap lu baik-baik aja. Dadah.